Hai, how are you guys? Aku harap kalian semua tetap sehat selalu, stay safe, stay healthy, dan check it out ya. Yang part kali ini, part 2, kita masih membahas tentang fakta unik dari konfliknya Nike. Salah satunya nih, kita akan membahas yang terepik dulu. So, let's go! Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau say thanks untuk kalian semua yang sudah selalu setia mengikuti channel kami ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir, silakan klik tombol subscribe. Pastikan juga sudah klik tombol lonceng untuk kalian tahu bila ada notifikasi terbaru dari kami. Dan jika kalian suka dengan konten kami ini, boleh juga dong klik tombol like-nya. Lalu kalau kita mau berdiskusi di kolom komentar, aku nantikan ya, karena cerita-cerita kita ini akan menarik sekali ya, terutama yang kali ini nih dengan Onitsuka Tiger, Nike dengan Onitsuka Tiger, itu maksud aku. Yuk kita tahu, yuk kita mulai. Kali ini kan sudah part 2, jadi untuk kalian yang mau tahu cerita sebelumnya, sejarahnya Nike, itu ada di part 1. Kalian bisa klik juga nanti linknya di deskripsi atau di sini, di kiri atas ya. Supaya kalian tidak jumping untuk tahu cerita yang part 2 ini. Konflik yang kali ini Nike dengan Onitsuka. Ini pertama yang akan kita bahas karena ini menurut aku terepik ya. Ini adalah salah satu konflik yang bisa dibilang terbesar. Dan ini konflik bersejarah sampai saat ini. Aku akan kasih tahu sedikit kilasan tentang Onitsuka Tiger, yang dimana tercantum di dalam buku sejarah Museum Essex Kobe bahwa Onitsuka Tiger ini masa keemasannya adalah dari tahun 1960 hingga 1970-an. Kita pasti tahu ya, Onitsuka Tiger ini sudah sangat terkenal banget dengan produknya yang bernama Mexico Tiger 66. Tapi ternyata mereka juga punya produk-produk unggulan lainnya selain itu. Produk lainnya yang masterpiece adalah salah satunya Corsair. Itu sebutannya dan bentuknya juga beda ya. Beda tipikal juga dengan si Mexico 66. Salah satu masterpiece Corsair ini diperkenalkan pada tahun 1969. Jadi itu sedikit aku cerita tentang kilasan Onitsuka Tiger, di mana letak konfliknya. Nah ini kenapa aku bawa-bawa Corsair, karena inilah konflik terbesarnya mereka, Nike dan Onitsuka Tiger. Ini dimulai dari si Corsair ini awalnya. Yuk kita masuk ke konfliknya yang terdalam. Jadi pada tahun 1968 itu Blue Ribbon Sport mengimpor sepatu limbernya dari Onitsuka untuk pasar Amerika. Dan seri ini pertama yang pakai garis Onitsuka. Itu desainnya si garis Onitsuka itu pertama kali nih. Setahun kemudian si Bowerman yang mana waktu itu co-foundernya dari Blue Ribbon Sport. Kalau udah pada nonton part 1 pasti tahu ya, Blue Ribbon Sport adalah nama sebelum Nike, itu nama sebelum diganti, dan dimana di situ memang mereka masih pada kerjasama nih. Si Blue Ribbon Sport sama Onitsuka Tiger masih menjalin kerjasama, masih baik lah ya pokoknya hubungannya. Di sini Bowerman meminta supaya seri limber ini diperbagus, yaitu bantalannya dibikin lebih tebal. Jadi ibaratnya si Bowerman atau co-foundernya Blue Ribbon Sport ini menyumbang ide. Maka Onitsuka pun mengeluarkan seri yang dinamai Cortez. Disinilah konflik dimulai. Sedikit aku mau info tentang nama Cortez. Ini terinspirasi dari nama kapten kapal ya
Dia itu kapten kapal ekspedisi. Pada waktu itu dia mengalahkan suku Aztec yang berada di Meksiko. Dan si Cortez ini berasal dari Spanyol. Dengan adanya sepatu Cortez ini menciptakan banyaknya kontroversi dengan beberapa perusahaan raksasa lainnya yang bergerak di bidang sport, terutama sneakers. Karena sepatu ini sangat-sangat laris banget dan populer ya di semua kalangan, jadi ini juga pencetus ributnya si Onitsuka sama si Blue Ribbon Sport or Nike. Konflik makin memanas, padahal produknya itu sangat laku di pasaran. Kenapa? Karena pada akhirnya Onitsuka Tiger dan Blue Ribbon Sport ini memperebutkan hak cipta. Kasus ini sangat besar sampai harus berujung ke pengadilan dan ternyata dimenangkan oleh Blue Ribbon Sport atau Nike. Dan Onitsuka terpaksa harus kalah dan menyerahkan nama Cortez ini ke Blue Ribbon Sport. Jadi mereka ini ke pengadilan itu adalah memperebutkan hak cipta nama dari Cortez tersebut. Karena begini, jadi sebenarnya Cortez ini kan dibuat harusnya berdasarkan kerjasama antara Onitsuka Tiger dan Blue Ribbon Sport. Di sini produknya yang memiliki produk yang menciptakan memproduksi itu adalah si Onitsuka Tiger. Sementara si Blue Ribbon Sport ini hanya nyumbang ide-ide aja. Nama disepakati berdua ya, nama Cortez ini disepakati oleh dua pihak. Tetapi si pihak Blue Ribbon Sport ini hanya menyumbang sedikit. Tadi permasalahan perbaikan kualitas kenyamanan aja, tinggal penambahan bantalan sedikit, yang mana produk tersebut sebenarnya sudah diproduksi oleh Onitsuka. Tapi sayang sekali di sini sih aku sendiri menyayangkan ya, karena harusnya yang sangat berhak kan si Onitsuka ya, karena dia yang mempunyai produk ini dari sebelum Blue Ribbon Sport malahan. Dan hanya karena sedikit masukan dan kesepakatan berdua sedikit aja lah, pokoknya si Blue Ribbon Sport ini andilnya dalam produk Cortez masa dimenangkan oleh si Blue Ribbon Sport ya. Tapi mau gimana lagi, karena keputusan pengadilan sudah tidak bisa diganggu gugat, terpaksa Onitsuka memang menyerahkan nama Cortez tersebut ke pihak Blue Ribbon Sport atau Nike. Dan Onitsuka Tiger ya jelas ya merasa keki, merasa dongkol, orang barangnya dia, artinya maksudnya produk ciptaannya dia, tapi hak ciptanya jadi milik orang lain yang cuman itu tadi sedikit aja gitu improve-nya di situ. Dia tidak menyerah. Akhirnya dia membuat juga ya mirip banget sih, kalau yang kalian tahu pasti sekarang namanya adalah Corsair. That's right. Kenapa sih kok kita bisa bilang cuttingnya si Cortez dan Corsair ini hampir 11-12, bahkan semua-muanya nyaris mirip? Karena begini sejarahnya gitu geng. Selanjutnya yuk. Jadi karena Cortez ini sudah dimiliki sepenuhnya oleh Nike atau Blue Ribbon Sport, so ini adalah sepatu pertamanya Nike yang memiliki swoosh atau lambang Nike dengan centang. Tapi sedikit dirubah sama si Nike ya, bagian midsole-nya itu dirancang sendiri gitu. Jadi supaya mungkin ya berasa hak ciptanya memang sudah full, tidak ada kolaborasian lagi. Walaupun tetap desainnya itu mengadopsi dari Onitsuka Tiger. Sementara untuk Corsair sendiri tetap dengan desain dan rancangan dia dari semua-muanya, liningnya tidak pernah berubah, midsole-nya pun juga sama. Pokoknya iya namanya produk originalnya dia, ya sudah. Dan ini antara Cortez dan Corsair terus bersaing hingga saat ini dengan mempunyai penggemar masing-masing. So sedikit info aja, di sini ketahuan bahwa Onitsuka lebih kuat sebenarnya. Bukan aku pro ya dengan Onitsuka terus jadi kontra dengan Nike, tapi ini adalah harusnya reality gitu ya, harusnya reality yang kita bahas. Karena di sini Corsair aja diperkenalkan pada tahun 1969. Itu Corsair sudah di tahun itu loh ya. Lalu untuk Cortez sendiri
itu jauh banget ke depan. Diluncurkannya itu masih di tahun 1972. Jauh ya, maksudnya di sini aja harusnya pengadilan pada saat itu harusnya bisa melihat ya mana yang harusnya lebih valid untuk mendapatkan hak cipta tersebut. Tapi ya apapun itu nggak bisa dibohongin ya, Nike-nya tetap berjalan dengan Nike Cortez, si Onitsuka juga tetap berjalan dengan Corsair, penjualannya sama-sama bagus gitu kan. Ya gimana pun juga pokoknya penggemarnya masing-masing ya sangat fanatik juga ada tuh gitu. Kenyamanannya juga nyaris nggak beda ya, 11-12, karena memang desainnya sama. Dan ini sepatu ini ya bisa kita bilang sudah lama ya, dia sudah ada di pasaran selama 40 tahun kalau terhitung hingga sampai saat ini. Bisa dibilang ini kembaran Corsair dan Cortez. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita aku ini? Gimana? Apakah menurut kalian itu memang yang pantas mendapatkan si Nike yang menyumbangkan idenya dia gitu kan? Terus atau yang harusnya sepantasnya itu si Onitsuka Tiger yang emang punya produknya? Boleh kalian tulis di kolom komen, nanti kita akan berdiskusi. Dan kalau emang ada yang mau nambahin info atau mau kasih masukan juga boleh di kolom komen aja. Aku just reminder karena kita akan mengadakan giveaway. Oke, pastikan ya kalian sudah mengikuti semua syarat-syaratnya. So, jika kalian suka video ini silahkan klik tombol like-nya, dan jika kalian berkenan boleh follow Instagramku @miramawadda. Thank you so much and see you next video and thank you for watching.